Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jujur, untuk membahas ini sebenarnya gimana ya? Pertama menarik, sebenarnya yang kedua deg-degan juga. Kenapa? Karena itu diduga intervensi partai politik hingga lembaga negara untuk menjegal Anies Baswedan. Denny Indrayana minta Jokowi dimakzulkan. Denny Indrayana meminta agar Jokowi dipecat. Itu. Ini yang menarik ini. Di luar daripada kemenarikan dari pembahasan ini, ada semacam aura-aura merah di dalamnya. Nah, ini sebenarnya perlu kita lihat, perlu kita amati ke depannya, kawan-kawan. Apakah betul-betul Pak Denny Indrayana melayangkan protes keras ini untuk serius menginginkan Pak Jokowi dimakzulkan? Denny Indrayana betul-betul Pak Jokowi menginginkan Pak Jokowi untuk dipecat, ataukah seperti apa? Ataukah ini hanya sekedar gimmick belaka? Coba kita lihat, coba kita amati lebih dalam lagi, kawan-kawan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana menulis surat terbuka untuk pimpinan DPR RI agar segera melakukan proses impeachment atau pemecatan terhadap Presiden Joko Widodo alias Pak Jokowi. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan Pak Denny Indrayana terkait dugaan berbagai pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Denny Indrayana mengatakan, ada seorang mantan wakil presiden yang mengungkapkan bahwa sejak awal Pak Jokowi sengaja mendesain hanya ada 2 capres yang akan maju pada Pilpres 2024. Anies Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Sekali lagi saya katakan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan tidak termasuk di dalamnya. Jadi dari awal Pak Jokowi ini sudah membuat strategi, sudah membuat satu ancangan bahwasanya di Pilpres 2024 hanya 2 paslon yang bertarung di situ. Apakah Ganjar versus Prabowo ataukah yang lain itu? Karenanya Pak Denny Indrayana pun menyarankan agar DPR melakukan investigasi terhadap pernyataan mantan Wapres tersebut itu. Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu divalidasi kebenarannya. Itu. Pak Denny menyarankan agar DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya yang dijadikan Undang-Undang 1945. Itu. Nah, dalam surat terbuka tersebut yang sengaja Pak Denny tulis untuk pimpinan DPR itu, Pak Denny mengungkapkan beberapa alasan mengapa Pak Jokowi dinilai layak untuk menjadi atau untuk menjalani pemeriksaan pemakzulan itu. Jadi, Pak Denny berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024, ujarnya. Ia pun membandingkan mantan wali kota Solo itu dengan Presiden Amerika, Richard Nixon itu, yang terpaksa mundur lantaran takut dimakzulkan akibat skandal Watergate itu. Menurut Pak Denny, pelanggaran konstitusi yang dilakukan Pak Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak untuk dimakzulkan. Adapun beberapa dugaan pelanggaran konstitusi yang dituduhkan oleh Denny kepada Pak Jokowi yaitu yang pertama, menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi bakal capres tertentu. Aktivis itu mengungkapkan Pak Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden. Selain itu, pernyataan peneliti senior CSIS itu, Yusuf Wanandi, dia bilang Pak Denny mengaku sudah lama mendapat informasi terkait adanya gerakan sistematis untuk menjegal Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Pak Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Pak Anies Baswedan menjadi calon presiden. Seperti itu yang dituturkan oleh Pak Denny itu. Bukan hanya Yusuf Wanandi, CSIS dari CSIS itu. Hakul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada 2 paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024. Pak Denny juga bilang bahwa sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang
ada gerakan sistematis yang menghalang-halangi Pak Anies Rashid Baswedan untuk maju dalam pentas pilpres ke depannya. Seperti itu yang ditulis Pak Denny Indrayana itu di dalam cuitan Twitternya kawan-kawan itu. Nah, kemudian Pak Denny juga menyampaikan alasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sampai turun gunung untuk mengawal pemilu 2024. Sebelumnya, sang tokoh itu bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres. Tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK itu. Nah, karena hal ini, ia meminta agar DPR menyelidiki terkait pengaruh kekuasaan Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kemudian yang kedua, melakukan pembiaran terhadap KSP Muldoko itu. Jadi ada semacam pembiaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk KSP Muldoko yang saat ini tengah ingin merebut Demokrat di tangan AHY. Pelanggaran konstitusi selanjutnya yang dituduhkan kepada Pak Jokowi adalah terkait sikap KSP Muldoko yang dianggap mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Ia menduga hal ini ditujukan untuk mencegah Pak Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Menurut Pak Denny, Jokowi tidak mungkin tidak tahu sikap Muldoko yang membegal Partai Demokrat mengajukan peninjauan kembali atau PK ke MA itu. Tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat, terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah misalnya, Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP ini. KSP Muldoko ini tersebut itu. Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap partai politik itu. Ya, seperti itu yang ditambahkan oleh Pak Denny Indrayana. Nah, kemudian Pak Denny juga menilai bahwa sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu aneh lantaran membiarkan kedua anak buahnya, KSP Muldoko dan Menkumham Yasona Lawli itu berperkara di pengadilan. Menurutnya, Pak Jokowi tidak mampu dan tidak layak untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara dua anak buahnya sendiri, Pak Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden. Seperti itu ketegasan dari Pak Denny Indrayana. Karena itu, Pak Denny meminta agar DPR menyelidiki apakah Jokowi membiarkan atau bahkan menyetujui langkah Muldoko untuk mengganggu kedaulatan Partai Demokrat itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk intervensi pimpinan partai politik. Tuduhan ketiga yang dilayangkan Denny kepada Pak Jokowi, yakni terkait pemanfaatan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan partai politik dan menentukan arah koalisi hingga pasangan Capres-Cawapres menuju Pilpres 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga diduga mengintervensi pimpinan KPK untuk mengarahkan kasus di lembaga anti rasuah tersebut, termasuk melibatkan Kejaksaan dan Polri. Bahkan kata Pak Denny, kedaulatan partai politik pun diganggu apabila ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024 yang telah direncanakan oleh Pak Jokowi itu. Suharso Monoarfa misalnya diberhentikan sebagai ketua umum partai ketika Pak Denny bertanya kepada seorang kader utama P3 kenapa Suharso dicopot. Sang kader menjawab ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 4 kali bertemu Pak Anies Baswedan. Jadi hanya persoalan 4 kali ketemu dengan Pak Anies Baswedan, Jokowi mencopot Suharso itu. Pak Denny juga membeberkan alasan Asrul Sani terkait arah dukungan P3 yang berseberangan dengan mayoritas pemilihnya itu. Ketika Sotrisno Bahir itu menanyakan kenapa P3 tidak mendukung Pak Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian dan akibatnya P3 bisa saja hilang di DPR pasca pemilu 2024. Asrul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Pak Anies, tetapi itu masih mungkin
Sebaliknya, jika mendukung Pak Anies sekarang, dapat dipastikan P3 akan hilang secara sekarang juga itu. Jadi, karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Seperti itu ungkapnya itu. Jadi, memang sangat darurat sekali. Sangat ancaman-ancaman itu terlihat sangat nyata di depan dunia politik kita saat ini, kawan-kawan. Pak Denny Indrayana pun menegaskan agar DPR menyelidiki dugaan pemanfaatan kekuasaan dan sistem hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menekan para pimpinan partai politik terkait Pilpres 2024. Ia juga mengaku tidak rela apabila Undang-Undang Dasar 1945 terus dilanggar oleh Pak Jokowi demi cawe-cawe politik, di mana hal itu dinilainya bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan untuk kepentingan pribadi dan oligarki. Jadi, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kemudian DPR bakal menggubris tuduhan atau laporan Pak Denny Indrayana yang menginginkan agar Pak Jokowi dimaksulkan, agar Pak Jokowi dipecat? Apakah DPR sanggup melakukan itu atau seperti apa? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan. Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini karena sudah Isya. Oke, saya siap-siap dulu kawan-kawan ya. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.